Pernah gak sih lu ngerasa semakin keras lu usaha, semakin jauh hasilnya? Doa lu kusyuk, kerja lu mati-matian. Tapi hasil? Zonk? Bener-bener zonk. Ironisnya, pas lu lagi santai malah dapet. Pas udah pasrah malah gol. Pas udah gak ngarep malah jadian. Kayak hidup tuh mainin kita gitu ya. Gue juga sempet mikir, kok bisa sih dunia selucu ini, kok bisa yang gak ngarep malah dapet, sedangkan yang berjuang mati-matian malah dibikin gagal? Gimana kalau gue bilang, itu bukan kebetulan? Gimana kalau hidup emang punya hukum yang beda dari logika kita? Hari ini, gue mau ngajak lo bongkar satu paradoks hidup yang bisa ngerubah cara lo dapetin uang, pasangan, karir, dan ketenangan. Sesuatu yang selama ini lo kejar, tapi nggak pernah nyampe. Karena kadang, untuk dapetin segalanya, lo harus belajar buat nggak ngarep apa-apa. Gue mau kasih tahu satu hal yang mungkin pahit, tapi penting banget lo denger. Semakin lo ngarep banget sama sesuatu, semakin semesta ngerasa lo itu putus asa. Dan semesta gak suka desperate energy. Ya lo tau lah, gebetan lo bakal ilfil kalau lo spam tiap hari, tiap pagi ngucapin, udah makan belum? Padahal lo belum kenal deket. Itu bukan romantis, itu needy bro. Lo pikir makin lo nunjukin effort, makin cepet dapet hasil. Tapi kenyataannya, effort tanpa kesadaran itu kayak lu lari kenceng ke arah yang salah. Lu makin jauh dari tujuan. Dalam psikologi, ini disebut attachment bias. Lu terlalu ngotot sama satu hasil spesifik, sampai nggak bisa ngelihat kemungkinan lain. Contohnya, lu apply kerja, udah ngarep banget sama satu perusahaan, sampai lu bikin semua ekspektasi lu ketempel di situ. Tapi karena lu ngarep banget, lu gugup pas interview, lu jadi fake, lu jadi nggak autentik. Dan itu kebaca. Orang HR tuh bisa lihat desperate energy. Sama kayak semesta. Semesta itu kayak gebetan lu yang sinis. Lu makin lebay, makin dia malas. Lucunya saat lu pasrah, bukan nyerah ya, tapi pasrah. Lu mulai tenang. Nafas lu nggak sesak. Pikiran lu nggak rusuh. Dan di titik itu, lu akhirnya bisa lihat peluang yang tadinya nggak kelihatan. Gue ngalamin ini banget. Dulu gue ngotot banget pengen viral, pengen naik, pengen dikenal. Tapi makin gue ngotot, makin hasilnya jelek. Tapi pas gue bikin konten buat diri gue sendiri, nggak peduli views, nggak peduli angka, malah boom. Itu yang gue maksud. Ketika lu butuh banget, lu memancarkan energi takut kehilangan. Tapi pas lu chill, lu bilang ke dunia, gue udah cukup, tapi kalau lu mau dateng, ya ayo. Makanya ini bukan masalah motivasi, ini masalah vibrasi. Lu getarannya apa? Getaran gue butuh, atau gue tenang, karena dunia ini gak denger kata-kata lu, dia denger getaran lu. Jadi kalau lu masih mikir, kok belum dapet-dapet ya? Coba tanya lagi, lu lagi ngejar, atau lu lagi nyedot? Next, gue bakal kasih lo satu cerita yang mind-blowing banget. Cerita yang bisa ngubah cara lo lihat semua keinginan lo. Stay di sini, karena cerita ini mungkin jadi turning point buat hidup lo. Gue pengen lo bayangin ini. Lo lagi jalan sendirian di tengah gurun. Panas, gak ada arah, gak ada suara, dan lo kehausan parah. Tiba-tiba, dari kejauhan lo ngeliat oasis, ada air, dan karena lo kehausan, lo langsung lari. Sekuat tenaga, napas lo sesak, tapi semakin lo lari, oasis itu makin jauh. Lo mulai frustasi, lo ngerasa dikerjain sama dunia. Lo teriak, lo marah, lo ngerasa, kenapa sih gue gak pernah nyampe? Sampai akhirnya, lo jatuh, gak sanggup lagi, lo diem, duduk,
Dan saat lu berhenti ngejar, baru lu lihat ke kiri, ternyata ada genangan air kecil di samping lu. Selama ini ada di sana, tapi lu kelewat karena lu terlalu sibuk ngejar yang jauh. Dan disitulah pelajaran paling nyesek gue dapet. Kadang yang kita kejar mati-matian itu cuman fata morgana. Ilusi yang kita pikir kalau gue dapet ini, hidup gue bakal lengkap. Tapi kenyataannya nggak selalu. Seringkali hidup itu bukan tentang nambah kecepatan, tapi tentang nambah kesadaran. Lo udah punya semuanya, tapi nggak sadar. Karena lo terlalu fokus sama yang lo belum punya. Dan yang lebih gila lagi, saat lo berhenti mengejar, lo mulai melihat mengundang. Bukan lagi lo yang minta-minta kesempatan, tapi kesempatan yang datang ke lo. Next, gue bakal ajarin lo teknik latihan simple, tapi powerful, buat ngelepas rasa ngarep tanpa lo jadi pasif. Biar lo tetap ambisius tapi nggak kecanduan hasil. Stay sampai akhir karena bagian itu bisa jadi tool yang ngebuka banyak pintu di hidup lo. Gue pakai ini dan efeknya nggak bisa dijelasin pakai logika. Sekarang lo mungkin nanya, oke, gue ngerti. Gue gak boleh terlalu ngarep. Tapi kalau gue gak ngarep, gue jadi pasrah dong. Gimana gue bisa tetap ambisius tanpa jadi terobsesi? Gue kasih lo 3 latihan simple. Bukan teori kosong. Ini teknik yang gue pakai juga buat lepasin ngarep tanpa ngelepas arah. Latihan pertama, lo ambil satu ekspektasi yang selama ini lo pegang kenceng banget. Misal, harus nikah umur 27. Harus punya 100 juta tahun ini. Harus dapat kerja di luar negeri. Terus lu tanya, kalau ini gak kejadian, apakah hidup gue langsung hancur? 90% dari ekspektasi kita tuh sebenarnya bukan kebutuhan, tapi rasa takut dibilang gagal sama orang lain. Saat lu lepasin ekspektasi, bukan berarti lu menyerah, tapi lu bilang ke diri lu sendiri, gue buka kemungkinan baru, gue buka ruang untuk alternatif. Kadang yang Tuhan siapin lebih bagus dari yang lu bayangin. Tapi, ya itu tadi, lu harus nyediain ruangnya dulu. Latihan kedua, fokusin diri ke aksi, bukan hasil. Ini gue sebut mindset petani. Petani nanam tiap hari, rawat, siram, tapi dia gak maksa panennya besok. Lo juga gitu. Lo bikin konten, lo kirim lamaran, lo kerja keras. Tapi lo gak nge-refresh hasil tiap 5 menit, lo lepasin itu. Jadi PR lo, hari ini lo tulis 3 aksi kecil yang bisa lo lakuin, tanpa mikir hasilnya bakal kayak apa. Latihan ketiga, ini paling dalam, lo pisahin antara tujuan sama identitas diri. Banyak orang nyatuin 2 hal ini. Kayak, kalau gua gagal dapet beasiswa itu, artinya gua gak berguna. No bro. Itu 2 hal yang beda. Tujuan itu target. Diri lu itu jauh lebih besar dari satu hasil. Ketika lu sadar itu, lu bakal kerja keras tanpa panik, fokus tanpa depresi, niat tanpa drama. Karena yang penting bukan apakah lu dapet, tapi apakah lu tetap jadi versi terbaik dari diri lu dalam proses dapetin itu. Jadi bukan berarti lu jadi lemes, gak ngapa-ngapain, tidur-tiduran nunggu rejeki jatuh. Tapi lu jadi tenang. Jalanin prosesnya kayak lagi main game, bukan kayak ujian akhir hidup. Coba lu pause video ini sekarang dan jawab 3 hal ini. 1. Apa ekspektasi paling keras yang selama ini bikin lu capek? 2. Apa 1 langkah kecil hari ini yang bisa lo lakuin tanpa ngarep? 3. Di sisi mana hidup lu bisa belajar detach? Kalau lu bisa jujur ke diri lu sendiri, lu bakal sadar, ternyata lu udah cukup. Dan dari titik itu, semua yang lu mau bakal lebih gampang datang sendiri. Tapi, gimana caranya detachment ini bisa bikin lo lebih produktif, lebih kaya, dan lebih bahagia? Di segmen terakhir, gue kasih lo logika gila yang bakal bikin lo ngelihat dunia beda total. Sekarang lo udah tahu
Needing nothing bukan berarti lo berhenti berjuang. Bukan berarti lo jadi pemalas. Bukan berarti lo gak punya impian. Justru sebaliknya, ketika lo butuh apa-apa banget, lo itu kayak orang tenggelam. Gerakan lo gak efektif, lo panik, lo nyeret diri sendiri makin ke bawah. Tapi saat lo bisa lepasin kebutuhan itu, lo mulai gerak dari rasa cukup. Lo udah damai, jadi lo kerja bukan karena takut, tapi karena cinta, karena growth. Lo bisa tetap kerja keras tapi gak ngoyo. Lo bisa tetap ambisius tapi gak obsesif. Lo bisa tetap punya tujuan, tapi lo gak diperbudak sama hasil. Lo tahu panah kan? Untuk bikin panah terbang jauh, apa yang harus lo lakuin? Lo tarik dia ke belakang, lo lepasin. Bukan makin ditekan, tapi makin dilepas. Sama kayak hidup. Kadang buat maju, lo mesti berani lepas. Dan lepas di sini bukan artinya menyerah, tapi percaya. Lo percaya usaha lo gak sia-sia. Lo percaya semesta atau Tuhan ngerti waktu yang terbaik buat lo. Gue gak minta lo langsung jago detach. Tapi hari ini, coba aja satu hal. Lepasin satu ekspektasi. Dan lihat apa yang mulai berubah. Kalau lo udah sampai titik ini di video, mungkin ini bukan cuman konten. Mungkin ini cara semesta ngasih sinyal ke lo. Buat berhenti ngejar dan mulai menerima. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, klik tombol like-nya. Tapi lebih penting, komen satu hal yang mau lo lepas hari ini. Subscribe kalau lo belum, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan insight-insight kayak gini.